Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kita masih lanjutkan pembahasan dari kitab Ihya Ulumuddin tentang keutamaan ilmu. Tentang kitab pertama dari Ihya itu Kitabul Ilm. Kitab ilmu yaitu pasal bab pertama itu tentang fadilatul ilmi wa ta'allum wa ta'lim. Keutamaan ilmu, belajar dan mengajar. Dan kita berada di keutamaan dalil-dalil ilmu secara akli, yang mana keutamaan ketiga itu sudah secara nakli, itu sudah diberitahu. Ini secara akli dalam beberapa episode sudah kita bahas dalil akli keutamaan ilmu. Yaitu sudah dibahas oleh Imam Ghazali bahwa profesi itu ada tiga, ada usul, ada muhayyiyah, ada muzayyinah mukammilah. Profesi yang bersifat dasar, sandang, pangan, papan dan siasah politik, yang mengatur semua. Dan paling besarnya itu adalah siasah itu. Ada profesi yang menunjang ini tadi. Pangan, yang profesi yang menunjang adalah tukang besi yang membuat bajak, membuat alat-alat pertanian. Dan ada mukammil, menyempurnakan. Itu yang membuat penggorengan, membuat alat masak, itu penyempurna dari pangan. Dari tiga ini yang paling utama, yang paling mulia adalah profesi yang sifatnya usul. Dari pokok yang paling utama adalah siasah. Dari siasah yang paling utama adalah al-alim billah, al-ilmu. Dari siasah kan 4 kemarin disebutkan. Yang mengatur siasah ini 4. Siasatul anbiya alaihissalam, hukumnya atas zahir dan batinnya orang awam. Khulafa, para salatin, para muluk, raja, penguasa, itu hukumnya atas zahirnya orang awam. Dia menghukum berdasarkan zahir saja. Ulama billah, al-arif billah, orang yang mendalam ilmunya, itu cuma kepada khusus dari orang kebanyakan khawas. Fi batinil khawas, hukum mereka cuma kepada batinnya orang-orang khusus. Sehingga orang awam tidak mendekat pada ulama karena susah belajar ilmunya, jadi nggak mau mendekat. Tapi wu'ad yang keempat adalah para wu'ad, orang-orang yang memberi wejangan. Ini hukumnya kepada batinnya orang awam saja. Kemudian sedangkan ulama billah hukumnya kepada batinul khawas, batinnya orang khusus. Dengan al-mu'ad itu kepada batinnya orang awam. Yang menguasai zahir keseluruhan cuma sultan. Sehingga ulama billah dan mu'ad itu cuma bisa memberi ujangan, tidak bisa menindak. Karena yang punya kuasa atas zahir itu para sultan, para penguasa. Ya. Paling mulianya asyraf hadis siasat. Ini saya mau gaduhkan dengan yang sekarang ini. Digaduhkan dulu yang kemarin. Ya. Paling mulianya siasat ini. Siasat di antara 4 orang tadi. Anbiya, nubuwah, salatin, saltanah, al-ilm, al-wa'adh. Di antara 4 ini yang paling asyraf, paling mulia adalah ba'da nubuwah, ya. Tentunya setelah kenabian. Yang paling mulia adalah al-ulama billah, al-ilm. Yang paling mulia di antara 4 tadi. Setelah nabi adalah para ulama billah. Kenapa? Karena tugas mereka mendidik jiwa orang dari akhlak yang tercela menuju pada akhlak yang terpuji. Inilah muradut ta'lim. Ini harus digarisbawahi besar-besar. Inilah tujuan pendidikan menurut Imam Ghazali dan menurut Islam. Tujuan pendidikan adalah anil akhlaqil madhmuma al-muhlikah irsyadum ila akhlaqil mahmudah. Tujuan pendidikan Islam dalam kacamata syariat, tujuan pendidikan itu adalah merubah dari akhlak yang tercela menuju akhlak yang terpuji. Sebanyak apapun ilmu yang dia serap tapi tidak ada efek untuk merubah itu, maka secara kacamata Imam Ghazali ini gagal pendidikan itu. Kalau tidak merubah dari akhlak yang tercela menjadi akhlak puji, maka pendidikan itu gagal. Menurut kacamata Islam. Jadi pendidikan itu bukan rapotnya 9, matematikanya 10. Terus akhlaknya tidak karu-karuan, itu
bukan pendidikan. Itu cuma pengajaran, cuma transfer ilmu secara kognitif, secara akal. Kalau pendidikan itu cuma diartikan transfer ilmu, Mbak Google itu lebih fasih. Karena semua ilmu ada di situ. Kalau pendidikan itu cuma diartikan transfer informasi. Ya. Jadi wahual muradu bit ta'lim, kata Imam Ghazali, itulah yang dimaksud dengan ta'lim itu adalah apa? Tahdhibun nufusin nas anil akhlaqil madhmumatil muhlikah wa irsyaduhum il akhlaqil mahmudatil mus'idah. Tujuan utama pendidikan dan pengajaran adalah tahdhibun nufusin nas, mendidik jiwa manusia dari akhlak-akhlak yang tercela dan membinasakan dia di dunia dan di akhirat, menuju wa irsyadum dan membimbing mereka annas manusia kepada akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji, dan mus'idah yang membahagiakan dia di dunia dan di akhirat. Wa huwal muradu bi ta'lim, itulah yang dimaksud oleh ta'lim, aktivitas ta'lim. Dan ini makom ta'lim ini makom yang syarif, kedudukan yang mulia. Tidak bisa ditinggi makom ta'lim ini kecuali dengan makom kenabian. Di atasnya ada makom nubuwah, baru makomul ulama, baru para mu'ad, baru salatin, baru yang terakhir itu siasatnya para sultan, siasatnya para penguasa. Wa inna maqulna inna hadza afdalu. Hanya saja kami katakan sesungguhnya ini at-ta'lim tadi itu afdalu, itu lebih afdal. Ya. Hadza afdalu min sairil hiraf, dari seluruh profesi wasinaati dan seluruh keahlian. Lianna syarafas sinaati, karena kemuliaan profesi-profesi itu yu'rafu, diketahui apa syaraf, diketahui apa kemuliaan profesi itu bisalah sati umur, dengan 3 perkara. Kata Imam Ghazali, saya kan tadi mengatakan, kata Imam Ghazali, bahwa ilmu itulah paling abdulnya profesi. Ya kan? Kalau ingin bukti, kata seolah-olah beliau mengatakan, kalau ingin bukti, ketahuilah bahwasanya paling mulianya profesi itu ditinjau dari 3 sisi. Kalau ingin kamu buktikan bahwa ilmu itu paling afdal, dari 3 sisi. Imma bil iltifat ilal gharizatil lati biha yatawassul ila ma'rifatih. Bisa jadi kemuliaan ilmu itu dilihat bil iltifat, dengan menoleh kepada gharizah, kepada naluri, yang dengan naluri itu dia yatawassul ila ma'rifatih, dia bisa sampai si insan tadi untuk mengetahuinya, mengetahui sinaat tadi. Kafadlil ulumil aqliyah, ini contohnya seperti keutamaan ilmu-ilmu akal, ilmu-ilmu akli, alal ulumil lughawiyah, atas ilmu-ilmu bahasa. Tudrakul hikmatu bil akli, kebijaksanaan dijangkau dengan akal. Wa tudrakul lugha bis sama', bahasa dijangkau dengan pendengaran. Maka akal dengan pendengaran lebih mulia. Akal, dari situ kita katakan ilmu akliyah lebih mulia daripada sekedar ilmu lughawiyah, ilmu bahasa, kebahasaan. Karena bahasa alat, akal itu tujuan. Ilmu akal itu tujuannya, alatnya dari ilmu bahasa. Karena mustahil ilmu dipahami tanpa bahasa. Itu tudrakul hikmat, sebab hikmat itu bisa jangkau dengan akal, sedangkan lugha itu tudraku bisama, dengan pendengaran. Wal aqlu asyrafu minas sama', sedangkan akal lebih mulia daripada pendengaran. Itu poin pertama. Kalau mau lihat, kata beliau, profesi atau ilmu mana yang lebih utama, itu pertama dilihat dari gharizah, naluri apa yang digunakan dalam ilmu itu. Ilmu akal yang menggunakan naluri kognitif akal. Ilmu bahasa yang digunakan adalah pendengaran. Maka akal lebih mulia dari pendengaran. Dari situ kita simpulkan bahwa ilmu akli itu lebih mulia daripada ilmu lughawi, ilmu kebahasaan. Ini pertama, dilihat, ditinjau dari naluri apa yang digunakan atau potensi apa yang digunakan dalam ilmu tersebut. Potensi akal dengan potensi ilmu bahasa itu potensi pendengaran. Jelas lebih mulia, lebih mulia akal. Wa imma binazar ila umumin nafa'.
Yang kedua, kalau mau lihat ilmu itu mulia atau profesi itu mulia, dilihat daripada nazar, memandang kepada umumin nafa, kemerataan kemanfaatannya, umumnya kemanfaatannya. Kafadri zira ala siyagah, seperti keutamaan pertanian atas siyagah, keahlian mencelup kain. Siyagah. Ya. Maka jelas apa? Manfaatnya pertanian lebih umum. Tidak semua orang butuh celupan kain. Tapi semua orang pasti butuh makan. Maka ziraah lebih afdal, pertanian lebih afdal daripada siyagah, keahlian mencelup atau mengolah kain. Kenapa? Dilihat dari kemerataan manfaatnya. Ya. Kalau mau lihat, kata Imam Ghazali, kalau mau lihat mana profesi yang paling utama, dilihat dari naluri yang digunakan, potensi yang digunakan dalam profesi itu. Ya. Dilihat juga dari keumuman, kemerataan manfaatnya. Yang kedua. Yang ketiga, wa imma bimulahadzatil mahalil ladzi fihi tasarruf. Mulahadzah, memperhatikan mahal, tempat yang padanya at-tasarruf. Terdapat tasarruf, pekerjaan itu tadi. Pekerjaan si profesi tadi. Tindak tanduk perilaku orang yang mempunyai profesi itu, dia merubah apa, mengerjakan apa objek yang dia kerjakan. Itu sudut pandang ketiga. Cara memandang profesi itu. Kafadhil siyagha ala dibaghah, seperti keutamaan siyagha ya, atas dibaghah. Atas bukan siyagha itu, siyagha itu dari sawag. Sawag itu pengrajin emas atau perak atau perhiasan. Siyagha. Kalau sibaghah itu baru celup, sibaghah. Siyagha tadi keliru itu, bukan Siyagha itu tukangnya namanya sawag. Sawag itu apa? Bukan, dia merangkai perhiasan emas, membuat kalung, membuat anting, membuat itu sawagah. Bukan mencelup, bukan. Itu sibaghah. Kalau pakai ba, bukan siyagha, tapi kalau sibaghah daripada sibaghah itu berarti tukang wenter itu celupan. Jadi ziraah lebih bermanfaat tadi daripada siyagah, daripada pengrajin perhiasan. Kenapa? Karena nggak semua orang butuh perhiasan, tapi yang jelas semua orang butuh makan. Maka ziraah lebih utama dilihat dari kemerataan manfaatnya. Maka lebih merata manfaatnya ziraah, pertanian, daripada manfaatnya siyagah yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang paling mampu untuk beli perhiasan dan memang merasa butuh untuk itu. Dilihat dari keumuman kemerataan. Yang ketiga, baru dilihat dari mahal alladzi fi tasarruf. Tempat yang di situ tasarrufnya, tindak tanduknya si profesi tadi. Jadi objek atau tempat di mana dia berprofesi. Seperti fadlus siyagha ala dibaghah. Keutamaan keahlian pengrajin perhiasan atas dibaghah, atas orang yang menyamak kulit. Orang yang menyamak kulit. Fadlus siyagha ala dibaghah. Keutamaan siyagha, keutamaan profesi pengrajin perhiasan atas profesi dibaghah, penyamakan kulit. Kenapa kok dikatakan lebih mulia siyagha, pengrajin perhiasan? Dilihat dari objeknya. Objeknya siyagha adalah emas perak, objeknya dibaghah itu kulitnya hewan. Maka lebih utama yang objeknya emas perak daripada sekedar kulitnya hewan. Ini 3 sudut pandang kalau ingin mengetahui, kata Imam Ghazali, mana profesi yang mulia itu. Ini beliau kasih contoh dulu. Baru kemudian beliau bahas di ilmu. Mahalu adi mazhab, sebab tempat salah satu dari keduanya adalah emas, emas dan perak, itu siyagha.
Wa mahalul akhar jildul maitah. Tempat yang lain adalah objeknya adalah jildul maitah, kulitnya bangkai. Nah, maka inilah tiga poin yang menurut Imam Ghazali kalau ingin tahu profesi itu mulia atau tidak. Dilihat dari potensi yang digunakan dalam profesi itu. Ya, dosen namanya kuli batu. Lebih mulia dosen karena potensi akal yang digunakan. Potensi keilmuan. Dengan kuli batu otot. Ya, makanya kerja cerdas sama kerja keras itu lebih kerja cerdas. Tapi kecerdasan jadi korupsi. Lalu cerdas. Jadi kalau mau lihat profesi itu ada 3. Dari naluri apa yang digunakan atau potensi apa yang digunakan dalam profesi itu. Dari keumuman kemerataan manfaatnya. Yang ketiga, dari kemuliaan objek yang digarap dalam profesi itu. Nah, baru ketika beliau sudah jelaskan 3 ini, baru beliau membahas kacamata 3 ini digunakan dalam menilai ilmu. Untuk tahu kenapa ilmu itu mulia. Dilihat dari 3 sisi. Kata Imam Ghazali, walaysa yakhfa alal aqil. Tidak tersembunyi bagi orang yang berakal sehat. Apa? Anal ulum ad-diniyah, bahwasanya ilmu agama. Wa hiya fiqhu thariqil akhirah. Yang maksud ilmu agama ini adalah pengetahuan tentang jalan menuju akhirat. Inama tudraku, hanya saja dijangkau apa ulum, apa ilmu-ilmu dunia tadi, bikamalil akli, dengan kesempurnaan akal, wa safaiz zakat, dan jernihnya kecerdasan. Sudah tidak ragu lagi bahwasanya ilmu-ilmu agama tidak mungkin bisa dijangkau kecuali dengan kesempurnaan akal dan murninya kecerdasan. Wahia wal aqlu asyrafu sifatil insan. Sedangkan akal adalah paling mulianya sifat manusia. Kama saya tibayano, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya yang dimaksud oleh beliau pasal khusus tentang al-aqlu. Di akhir Kitabul Ilm ini ada pasal khusus menjabarkan tentang akal dan kemuliaannya. Apa itu akal? Apa kemuliaan akal nanti? Makanya beliau mengatakan saya tibayano. Akan datang nanti bahwa akal itu adalah paling asyraf, paling mulianya sifat. Nanti di akhir Kitabul Ilm. Izbihi, kenapa kok akal itu paling mulianya sifat manusia? Sebab dengan akal itu qabila amanatallahi, menerima siapa insan itu akan amanatnya Allah. Manusia menerima amanat Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi itu dengan akalnya. Ya. Apa? Di situ apa? Taqabbala atau tuqbalu amanatullah bisa juga. Berarti diterima, jadi naibul fa'il itu. Diterima amanatnya Allah itu dengan akal. Izbihi tuqbalu. Karena karena dengan akal lah tuqbalu bisa diterima amanatnya Allah. Mana tadi? Terus ini izbihi qabila amanatullah. Berarti qabila berarti itu mabni maklum, fa'ilnya insan, amanatullah jadi maf'ul bih. Wa bihi yasilu ila jiwarillah, dan dengan akal itulah dia bisa sampai siapa insan tadi kepada jiwarillah, kepada kedekatan dengan Allah. Ya. Saya bocorkan sedikit dulu tentang pasal akal itu yang akan tibayan itu. Yang maksud akal oleh beliau di sini bukan akal-akalan, bukan akal dalam definisi kita sehari-hari, tapi yang maksud akal di sini oleh beliau adalah kemampuan seorang untuk menekan nafas syahwat dan ghadabnya. Itu yang maksud akal. Kuwatul liqam'in nafas liqam'il ghadab wa syahwat. Itu yang maksud akal. Itu akal yang dimaksud dalam definisi sufi, bukan akal-akalan. Maka orang yang cerdas menurut para sufi itu yang bisa mengalahkan nafsu, itu yang cerdas, bukan orang yang banyak ilmunya. So dengan akal itu potensi itu dia bisa menerima amanat Allah. Apa amanat Allah? Sholat, semua khalifah. Dia dengan itu. Jadi kalau akalnya tidak ada, berarti ghadab syahwatnya yang berkuasa,
ya hancur. Amanat Allah tidak bisa. Amanat Allah termasuk dirinya ini amanat Allah. Itu baru bisa ditunaikan kalau akal itu ada potensi untuk menekan ghadab dan syahwat. Itu akal. Saya sedikit bocorkan itu pengertian. Nanti ada 4 definisi akal di babul akal sendiri. Nanti di akhir kita boleh lebih. Terus apa? Tukbalu. Tukbalu. Idbihi tukbalu amanatullah. Krono kelawan akaliku tukbalu diterima apa amanatullah amanat Allah Ta'ala. Terus apa lagi? Apa gitu? Wa amma umumun naf'i. Oke ya. Ini baru kemuliaan ilmu dilihat dari potensi apa yang digunakan. Kan tadi mulianya profesi dan ya, mulianya profesi itu bisa dilihat dari 3 kan tadi. Pertama, dilihat dari potensi apa yang digunakan untuk mengerjakan profesi itu. Profesi yang hubungannya sama otot itu di bawah daripada potensi profesi yang hubungannya dengan akal. Sudah jelas bahwa ilmu agama itu hanya bisa diraih dengan potensi akal. Sedangkan akal itu sifat yang paling mulia dari manusia. Maka dari poin pertama sudah dijelaskan kemuliaan ilmu dari potensi yang digunakan dalam profesi ilmu tersebut, yaitu akal. Akal dalam definisi yang seperti yang saya jelaskan. Kedua, umumun nafa. Kan tadi profesi itu bisa dilihat bagus tidaknya dari kemerataan manfaatnya. Amma umumun nafi, adapun kemerataan manfaat, fala tastaribu fihi. Jangan kamu itu ragu fihi padanya, pada keumuman manfaat. Ahadun. Kalau di sini fala yastaribu fihi ahadun, itu apa? Fala yastaribu fihi ahadun. Maka tidak ada yang meragukan, tidaklah meragukan fihi tentangnya, tentang keumuman manfaat tadi, siapa ahad, siapa seorang pun. Hah? Apa? Fala pakai ya. Iya, enggak iya apa tak? Yus tarob gitu. Itu juga. Yus tarob fihi tanpa ahad, kemudian setelah fihi ya. Kalau istarabu fihi, maksudnya ya, di situ ada beberapa naskah. Di sini di Ithaf syarahnya Ihya itu lafadznya fala tastaribu fihi sa'adatul akhirah. Ya, maka tidaklah kau meragukan tentang keumuman manfaat itu akan kebahagiaan akhirat yang menjadi manfaat dari ilmu itu tadi. Ya. Di naskah lain fala nastaribu dengan nun, kami tidak meragukan fihi tentang keumuman manfaat itu tadi. Di situ fala yus tarobu fihi, maka tidak diragukan fihi pada keumuman manfaat. Maka fihi jar majrur itu halla mahalla atau sadda masadda naibul fa'ilnya yustarobu. Tidaklah diragukan tentang keumuman manfaatnya. Adapun keumuman manfaat dari ilmu itu sudah tidak diragukan lagi kemerataan manfaatnya ilmu. Fa inna naf'ahu wa thamaratu sa'adatul akhirah, sebab kemanfaatannya dan buahnya adalah kebahagiaan akhir. Ilmu agama itu sudah tidak diragukan lagi keumuman manfaatnya atau buahnya, sebab manfaatnya dan buahnya adalah kebahagiaan akhirat. Itu dari segi keumuman manfaat. Dari segi syaraful mahal, wa ma syaraful mahal, dari segi mulianya tempat dilakukannya profesi atau objek profesi tadi, fa kaifa ya'fa, bagaimana bisa tersembunyi, wal muallimu mutasarrifun fi qulubil bashar, sedangkan muallim, pengajar itu mutasarrif, bertindak pada hatinya manusia. Maka mana yang lebih mulia dari hatinya manusia?
Orang ngurusi perhiasan dikata profesi tadi dibandingkan orang yang tukang samak kan lebih mulia yang ngurusi perhiasan. Orang yang ngurusi perhiasan dibandingkan dengan ziroah, pertanian lebih mulia. Pertanian. Terus mana mulia orang yang ngurusi hatinya orang banyak. Sedangkan itu adalah objek ilmu adalah objeknya mu'alim adalah qulubul bashar. Objeknya mu'alim adalah qulubul bashar. Ini menegaskan bahwa tujuan pendidikan itu bukan sekedar kognitif, kecerdasan kognitif, tapi kecerdasan emosional dan spiritual. Ketika itu tidak terbentuk, pendidikan gagal. Sebetulnya dalam undang-undang pendidikan, undang-undang nomor 20 tahun itu undang-undang pendidikan itu sudah bagus sekali konsepnya bagus. Tapi diturunkan di tataran hanya cuma melahirkan setumpuk tugas bagi guru-guru ngajar tuh harus nyiapkan RPP, nyiapkan ini. Hanya tugas pendidikan guru hilang seolah-olah cuma karena ini tuntutan profesi guru untuk mendapat tunjangan sebagainya. Hanya guru larinya ke sana. Sudah di jiwa pendidikan semuanya sudah tidak ada lagi. Turunnya ke bawah itu. Semuanya konsepnya bagus. Antum cek nanti namanya Undang-Undang nomor 20. Itu Undang-Undang Pendidikan Nasional. Undang-Undang Pendidikan Nasional. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 salah. Coba nanti tanya Mbak Google itu. Itu konsep pendidikan itu sangat bagus. Sudah sesuai dengan apa. Walaupun nggak dikatakan qala Rasulullah qala Allah Ta'ala itu sudah sesuai dengan. Tapi sayang konsep ke bawahnya. Kita sebetulnya punya ambisi untuk betul-betul menurunkan itu ke dalam sampai tingkatan bawah. Jangan cuma sekedar jadi konsep. Maka ambisi kita itu sebenarnya menerapkan kurikulum Ihya ini yang nanti akan dijelaskan oleh Musa. Kurikulum Ihya ini. Kemudian apa tadi? Kaifa yakfa wal mu'allim, bagaimana tersembunyi apa syaraful mahal, apa mulianya apa? Objek yang digarap oleh ilmu. Wal mu'allimu, sedangkan mu'allim sendiri itu mutasarrifun, bertindak pada hatinya manusia wa nufusnya, jiwanya manusia. Wa asrafu mawjudin al-ardi jinsul insan, sedangkan paling mulianya maujud yang ada di muka bumi ini adalah jenis manusia, makhluk yang paling mulia. Wa asrafu juz'in jawhar insan qalbu, paling mulianya bagian dari jauhar manusia, dari unsur manusia, paling mulianya adalah kalbunya. Wal mu'allim mustaghilun bitakmilih, sedangkan mu'allim sibuk untuk menyempurnakan kalbu manusia ini, wa tahliyati, dan menghiasi kalbu manusia ini tadi, wa tathhiri, dan mensucikan kalbu manusia ini tadi, wa siyaqati, dan menggiring kalbu manusia ini tadi ilal qurbi minallahi azza wajal, untuk menuju pada kedekatan pada Allah azza wajalla. Tahliyatih, dalam naskah yang lain tajliyatih, itu apa? Tajliyah apa tak? Tajliyah berarti sama pengkinclongan, pencemerlangan hati pembunya. Tajliyah, pembersihan, ya boleh. Ya. Pencemerlangan itu. Fatalimul ilmi wajillah min wajin ibadatulillah. Wa min wajhin khilafatun lillah. Maka mengajarkan ilmu dari satu sisi adalah ibadah kepada Allah karena mendekatkan kepada Allah. Dari sisi lain mengajarkan ilmu itu merupakan khilafah. Khilafah dari para anbiya. Anbiya itu khalifah dari Allah. Maka mana yang lebih mulia daripada profesi itu? Oh, tinggal sedikit ya. Saya tutupkan ya. Fa inna Allah Ta'ala, mengajarkan ilmu adalah min wajin, dari satu sisi ibadah kepada Allah Ta'ala yang maluhur, wa min wajin, dari sisi lain khilafatun lillah. Ya, karena disebut khilafah lillah karena dia mengatur hatinya manusia dengan ta'lim tadi, mendidik hatinya manusia, itu khilafah lillah. Fa innallaha qad fataha ala qalbil alim, sebab sesungguhnya Allah telah membukakan pada hatinya orang alim ilmu alladzi huwa akhassu sifatihi, yang mana ilmu itu adalah paling khususnya sifat Allah. Ilmu itu paling khususnya sifat Allah. Allah berikan pada orang, sebagian ilmu tadi Allah berikan pada orang alim tadi.
Fawakal khazin li anfasi khazaini, maka orang alim dia si alim tadi kal khazin seperti penjaga terhadap anfasi khazaini, paling berharganya perbendaraannya Allah, yaitu ilmu. Si alim ada gawang penjaga dari perbendaharaan Allah yang paling berharga, itu ilmu. Tsumma huwa ma'dzunun fil infaq, kemudian si alim itu diberi izin oleh Allah fil infaq, dalam menginfakkan ilmu tadi, minhu dari dia, ya, ma'dzunun lahu dari Allah, ma'dzunun lahu diizinkan bagi si alim tadi untuk menginfakkan minhu dari Allah ala kulli muhtajin ilaih, kepada orang yang memerlukan pada ilmu tadi. Fa ayatu rutbatin, maka peringkat mana yang ajalu, yang lebih agung, min kaunil abdi wasitotan baina rabbih, daripada keberadaan seorang hamba menjadi wasitoh. Hamba tadi si alim tadi menjadi perantara antara Tuhannya dengan makhluknya. Peringkat mana yang lebih besar dari peringkat seorang yang menjadi perantara antara makhluk Allah untuk beribadah kepada Allah. Wasitotan baina rabbih, subhanahu wa ta'ala, antara Tuhannya si abad, wa baina khalqih, dan antara Tuhannya si abad, wa baina khalqih, dan antara makhluknya makhluknya Tuhannya abad. Fi taqribihim ila Allah zulfa, dalam mendekatkan mereka makhluk tadi ila Allah, kepada Allah, zulfa dengan kedekatan tadi. Wasiyaqatim, dan menggiring mereka makhluk ila jannatil ma'wa, ke surga ma'wa. Ja'alanallahu minhum bikarami, semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka yang disebut tadi bikarami, murni karena kemuliaan Allah, bukan karena daya upaya kita. Wassallallahu ala kulli abdin mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-Fatihah. Kurba.